Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cilik, kembali lagi bersama Kak Lid. Kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Ada yang udah tahu apa itu siklus air? Atau yang penasaran? Yuk kita belajar. Selamat menyimak. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Kak Lid mau agar Sobat Cilik tuh tahu dan paham betul tentang bagaimana sih siklus air. Dan setelah itu, Sobat Cilik bisa ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan kita, terutama pada kebersihan airnya. Sebelumnya, Sobat Cilik pasti sudah tahu kan tentang siklus air itu apa, karena siklus air itu terjadi di sekitar kita. Nah, apa sih siklus air itu? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu ke bumi lagi, yang biasa kita sebut sebagai hujan. Nah, siklus air ini terjadi secara terus-menerus Sobat Cilik, yang melalui proses penguapan, kemudian pengendapan, lalu pengembunan. Sobat Cilik pasti udah tidak asing lagi dengan proses turunnya hujan, bukan? Nah, itu salah satu dari proses terjadinya siklus air. Untuk lebih lanjutnya, Sobat Cilik bisa melihat gambar berikut ini. Setelah melihat gambar tadi, yuk kita simak ilustrasi terjadinya perputaran air di bumi, yaitu sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus di muka bumi ini. Sobat Cilik wajib tahu. Semangat menonton videonya ya. Jadi gini prosesnya Sobat. Pertama-tama, air yang ada di laut, sungai, dan danau akan menguap akibat panas dari sinar matahari yang disebut dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara loh Sobat. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini kemudian membentuk awan. Kalau proses ini namanya kondensasi atau pengembunan ya Sobat. Titik-titik air yang ada di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Nah, air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur dan air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali Sobat. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses sirkulasi air pun akan terulang lagi. Seperti itu secara terus-menerus. Gimana Sobat? Pasti seru kan? Nah, kita semua jadi tahu deh gimana sih proses terjadinya sirkulasi air yang ada di bumi kita tercinta ini. Bagaimana Sobat Cilik? Udah paham dari penjelasan Kak Lid sebelumnya? Jadi, yang perlu Sobat Cilik ketahui bahwa jumlah air di muka bumi ini volumenya itu tetap. Cuman, wujud dan tempatnya saja yang berbeda. Untuk itu, bersediakah Sobat Cilik membantu Kak Lid untuk menjaga lingkungan agar tetap asri? Terima kasih karena telah bersedia. Untuk menjaga air, caranya itu dengan menghemat penggunaan air bersih, yaitu dengan mematikan keran air apabila bak mandi sudah terisi penuh. Kemudian Sobat Cilik juga bisa menghemat penggunaan listrik, dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya, jangan buang ke laut ya. Semangat Sobat Cilik. Untuk itu, Kak Lid pamit undur diri terlebih dahulu. Kurang dan lebihnya Kak Lid mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.